ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga di malam yang penuh dengan kebaikan ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di majlis yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Karena manusia tanpa belajar maka tetap berada pada kebodohan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bodoh. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu tentang sesuatu pun. Berarti asalnya manusia adalah bodoh. Maka ilmu itu akan ada dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Ya, makanya orang yang tahu kadar dirinya, ya seperti kita ini banyak kebodohan. Karena kalau sudah bodoh mesti zalim. Ya kan? Orang kalau bodoh zalim. Bahkan
Orang kalau betul-betul bodoh gitu ya, tanpa adanya ilmu, itu bisa keadaan manusia itu lebih apa? Lebih rendah daripada binatang ternak sekalipun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Artinya walaqad dara'na li jahannam, sungguh kami telah mempersiapkan untuk mengisi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa sebabnya? Satu, lahum qulub, mereka punya hati, tapi apa? La yafqahuna biha, mereka tidak memahami dengan hati itu. Mereka punya penglihatan, tapi tidak mau melihat ya keagungan kebesaran Allah, ilmunya Allah dengan matanya. Dan mereka punya pendengaran, namun telinganya tidak dipakai untuk memahami ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Tuh manusia. Dengan apa? Dengan ilmu akan menjadi mulia. Gitu ya. Makanya Masya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah di malam yang mulia ini masih memberikan kesempatan untuk kita sama-sama duduk ya, mendengarkan beberapa nasihat baik dari Allah, dari Rasulnya maupun dari ulama-ulama setelahnya. Dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan menghatamkan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah. Jadi beliau setelah menjelaskan ya beberapa perincian akidah Ahlus Sunnah, kemudian beliau mengatakan, menyimpulkan di akhirnya wa hadhil jumal allati athbattuha fi hadzal juz'i kanat mu'taqada jami'ihim lam yukhalif fiha ba'duhum ba'dha. Dan ini ya penukilan ini yang telah aku sebutkan pada kitab ini kanat mu'taqada jami'ihim, ini adalah akidah yang mereka sepakati. Jadi yang disepakati para ulama dikatakan salaf atau ashabul hadis, ulama zaman dahulu, sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Jadi ya, jadi akidah yang mereka sepakati. Lam yukhalif fiha ba'duhum ba'dha, yang mereka tidak menyelisihi antara satu dengan yang lainnya. Bal ajma'u 'alaiha kullaha, bahkan mereka sepakat di atas akidah itu secara keseluruhan. Dan itulah karakteristik akidah Ahlus Sunnah. Akidah yang bersumberkan Al-Quran hadis Nabi. Itu apa? Dari manapun, kapanpun berada akan sama akidahnya. Ya, coba kita mempelajari akidahnya Imam Syafi'i sama. Imam Ahmad sama. Itu kan? Orang dari negeri manapun, dari Eropa, dari Asia, dari Indonesia, itu ya, itu ketika mereka rujukannya adalah sama, maka apa? Kesimpulannya akan sama. Masya Allah, itu tidak dimiliki yang selainnya. Kenapa? Rujukannya sama, gitu ya. Masya Allah itu. Maka ini luar biasa kata beliau. Jadi apa yang beliau nukilkan di sini sesuatu yang disepakati. Makanya Imam Bukhari di dalam akidahnya, beliau punya kitab itu Akidah Imam Bukhari. Beliau ketika menyebutkan poin-poin akidah, beliau mengatakan bahwa akidah yang saya sampaikan ini itu yang saya dapatkan dari 1000 lebih guru yang saya temui. Coba, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri yang lain, ternyata akidah mereka sama. Coba, padahal apa? Negaranya beda, tempat kelahirannya berbeda mereka, budaya berbeda, tetapi akidah mereka adalah sama. Masya Allah. Makanya kita belajar akidah Ahlus Sunnah, kita datang misalkan kita ke Amerika, di sana ada dakwah sunnah, kita mendengarkan kajiannya sama. Kita ke Mekah, ke Madinah, sama di situ. Masya Allah. Gitu ya. Kata beliau, bal ajma'u 'alaiha kullaha,
bahkan mereka semua sepakat di atas akidah ini. Walam yasbut an ahadi minhum ma yuladuha ridwan, dan tidak ada telah tetap dari mereka seorang pun yang mereka menentang akidah ini. Jadi kalau kita mau bertanya ya dari akidah Ahlus Sunnah dimanapun, ya ketika ditanya Allah di mana, semua mengatakan Allah di atas arsy. Itu ya. Ditanya kemudian apakah Al-Quran kalamullah atau makhluk, semua mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Itu kalau sumbernya sama, akan sama akidah. Masya Allah. Kemudian kata beliau, wattafaqu ma'a dzalika 'alal qaul bi qahri ahli bidah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wattaba'udi minhum wa min musahabatihim wa mu'asyaratihim wattaqarrub ila Allah azza wa jalla bimujanabatihim wa muhajaratihim. Dan mereka para ulama dari zaman ke zaman sepakat ya bersama dengan itu untuk apa? Untuk membantah ahlul bidah, kemudian menjauhi mereka ya, kemudian tidak berteman dengan mereka, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menjauhi dari mereka. Masya Allah. Jadi para ulama kita, kata beliau, mereka beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menjauh dari orang-orang yang menyimpang tadi. Kemudian beliau mengatakan, qala al-ustadz al-imam rahimahullah, ana bifadlillahi wa mannihi muttabi'un li'atharihim mustadhi'un bi anwarihim nasihun ikhwani wa ashabi alla yazlaqu an manarihim wala yattabi'u ghairu aqwalihim. Dan kata beliau, berkata al-ustadz al-imam rahimahullah, dan saya ya dengan keutamaan dan karunia dari Allah, muttabi'un, aku mengikuti asarnya mereka. Asarnya siapa? Para sahabat, tabi'un dan tabi'in. Mustadhi'un bi anwarihim, dan aku mengambil cahaya petunjuk dengan cahaya mereka. Dan aku menasihati saudara-saudaraku agar apa? Agar mereka tidak menjauh dari cahaya ini. Itu cahaya akidahnya para ulama kita di zaman dahulu. Wala yattabi'u ghairu aqwalihim, dan agar mereka tidak mengikuti selain dari apa? Dari ucapan-ucapan mereka. Insyaallah, jadikan ucapan datang dari para sahabat, para tabi'in, ya kita ikuti. Ya, gitu. Itu lebih berhak untuk kita ikuti daripada kita mengikuti hawa nafsu kita, gitu ya. Wala yashtaghiluna bihadhil muhdatsat minal bid'ah allati ishtaharat fima bainal muslimin, dan agar mereka tidak menyibukkan dengan perkara yang baru ini berupa bid'ah yang telah menyebar ya di tengah-tengah kaum muslimin. Wal manakir minal masail allati dhaharat wa intasharat, dan berbagai macam kemungkaran yang telah nampak dan tersebar di mana-mana. Jangan kita sibuk dengan mereka. Ya. Walau jarat wahidatun minha ala lisanil wahidin fi asri ulaikal a'immah lahajaruhu, yang andaikan perkara yang baru itu ya ini ada pada para imam kita di zaman dahulu, niscaya mereka akan diboikot oleh para imam kita dahulu. Masya Allah ya, andaikan perkara bid'ah di zaman ini itu ada di zaman para ulama di zaman dahulu, mesti akan diboikot. Wabadda'uhu walakadzabuhu, dan mereka akan menganggap itu bid'ah ya, dan mereka akan mendustakannya. Wa asabuhu bikulli su'in wa makruh, ya iya, dan mereka kemudian apa? Mencocoki terhadap semua kejelekan dan segala yang dibenci. Masya Allah ini. Jadi beliau menukilkan ucapan apa? Ini bahwa apa yang terjadi di akhir zaman ini berupa penyimpangan agama, andaikan ada di masa dahulu di kalangan para sahabat, para tabi'in, Masya Allah ya, tentunya akan apa? Akan diboikot oleh ulama-ulama di zaman dahulu. Makanya seperti misalkan ya, ada pemikiran
menyimpang di kalangan para sahabat. Ada ya, itu di masa Umar bin Khattab. Ya, jadi di masa Umar bin Khattab, saya lupa nih, sahabat itu bukannya saya ralat ya. Ada seorang muslim, ini gubernur di masa Umar bin Khattab. Gubernur tapi apa? Dia suka minum-minum keras. Nuh, aneh kan? Ini gubernurnya mana? Itu lagi tenggeng gitu. Itu. Ternyata begitu dipanggil sama Umar, kamu gubernur, kenapa kok? Ada laporan kamu mabok. Emang gitu. Kenapa? Saya punya dalil kok gitu. Jadi kata orang ini menunjukkan ayat. Jadi orang beriman itu terserah makan apapun. Mattaqaw wa amanu. Selama mereka apa? Beriman dan bertakwa. Oh gitu, langsung kata Umar, dipukul sama Umar itu. Ini orang pemahaman menyimpang, sama Umar dipukul sampai dia kapok gitu, kapok betul-betul. Insyaallah Umar bin Khattab ya. Tapi habis itu mengkapok, nggak mau mengulangi lagi, mengucapkan kalimat-kalimat gitu, menghalalkan khamr gitu, dengan dalil tadi gitu ya. Tapi tidak dikafirkan, karena itu takwil namanya, takwil di situ ya. Walaupun takwilnya sangat jauh dari kebenaran. Kemudian kata beliau, wala yaghurranna ikhwani hafizahumullah kasratu ahlil bidah wa ufuri adadihim. Maka janganlah wahai saudara-saudaraku ya, kalian terpesona ya dengan banyaknya ahlul bidah dan banyaknya jumlah mereka. Fa inna ufur ahlil batil wa qillata adadi ahlil haqqi min alamati iktirabil yaumil haq. Karena banyaknya kebatilan dan ahli kebatilan dan sedikitnya jumlah orang-orang di atas kebenaran itu diantara tanda dekatnya hari kiamat. Jadi diantara ciri hari kiamat yaitu apa? Kebenaran sudah sedikit, kebatilan sudah banyak. Maka idza kana al-ahdu bir-rasuli aqrab kana as-sawabu akhlaq. Suatu masa jika semakin dekat dengan masa kenabian, maka kebenaran itu yang mendominasi. Berarti sebaliknya, semakin jauh dari masa kenabian, maka yang mendominasi adalah kebatilan gitu. Jadi kalau kebenaran sudah minim, kemudian kebatilan sudah merajalela, itulah pertanda sudah dekatnya hari kiamat. Kemudian kata beliau, idh Rasulul Mustafa SAW qala, di mana Rasul pernah bersabda, inna min alamati saati waqtirabiha an yakilal ilmu wa yakthural jahlu. Sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Masya Allah ya, sedikit ilmu dan banyak kebodohan. Karena apa? Umat ketika yang banyak adalah kebodohan, apa yang terjadi? Kerusakan. Ya, semakin buruk semakin rusak. Nah, sedangkan rusaknya umat, rusaknya manusia itu akan memberikan tanda dekatnya hari kiamat. Kata beliau, apa maknanya berkurangnya atau sedikitnya ilmu, banyaknya kebodohan? Kata beliau, wal ilmu huwas sunnah wal jahlu huwal bid'ah. Maka ilmu yang dimaksudkan adalah sunnah, sedangkan kebodohan adalah kebid'ahan. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, Rasul bersabda, innamal imanu la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila hujriha. Sesungguhnya iman ini akan kembali ke lubangnya, ke Madinah, sebagaimana ular mereka akan kembali ke lubang asalnya. Ya, ular punya rumah di lubang, dia nyari makan ke sana kemari. Begitu selesai dapat makanan, balik ke asalnya. Iman datang dari Madinah, ya, datang dari Madinah, disebarkan Islam dari situ, maka nanti akan kembali ke situ. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Islam di kala itu adalah minoritas, adalah asing. Walaupun jumlahnya banyak, tapi hakikatnya mereka sedikit, asing. Hal ini sebagaimana Rasul mengkhabarkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nabi mengatakan, Islam ini bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti sedia kala.
Tapi fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kalau asing banyak sedikit. Maka dia bertanya, Rasul, apa dimasukkan dengan orang asing itu? Beliau mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Itu orang-orang yang tetap melakukan perbaikan walaupun ketika keadaan kebanyakan manusia telah rusak. Rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya. Maka orang yang mereka tetap melakukan perbaikan, itu bisa dibaca yuslihun, bisa yasluhun. Kalau yuslihun, lakukan perbaikan. Kalau yasluhun, tetap soleh mereka. Walaupun orang-orang rusak, dia tetap menjaga kesolehan pada dirinya. Tapi kalau yuslihun, dia soleh dan memperbaiki orang lain. Masya Allah. Ini ya, ini adalah apa? Keadaan Islam, itu akan kembali kepada asing. Bahkan Pak, Masya Allah ya, Islam itu dianggap asing oleh pemeluknya sendiri. Ya apa tidak? Berapa banyak ajaran agama yang jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas kesepakatan para ulama di masa lalu. Malah sekarang kaum muslimin berbondong-bondong untuk menolak ajaran itu. Katanya ini ajaran siapa? Ajaran baru. Subhanallah, ini ajaran yang sudah Allah tetapkan ribuan tahun yang lalu. Rasul pun menetapkannya gitu kan. Orang sekarang banyak yang kemudian mereka mengingkari, padahal mereka muslim. Masya Allah ya, itulah karena keterasingan Islam itu sendiri sampai dianggap asing oleh para pemeluknya sendiri. Masya Allah, makanya ya kebutuhan kita untuk belajar di masa-masa seperti ini itu lebih dibutuhkan. Ya, jangan sampai kemudian kita hidup dalam keadaan bingung, membedakan mana tauhid, mana syirik, ya, mana bid'ah, mana sunnah, mana taat, mana maksiat. Ini benar loh, orang di zaman kita ini subhanallah Pak, membedakan antara dua hal yang berbeda itu banyak di kalangan kita yang bingung. Ini termasuk riba atau termasuk yang boleh? Ya kan? Ini termasuk syirik ataukah termasuk yang boleh-boleh ya saja, itu kan? Masya Allah, zaman kita ini kalau nggak belajar, Masya Allah. Coba sekarang misalkan tentang ucapan ya. Ucapan yang ini udah setiap hari kaum muslimin ngomong, ketika dia sakit, kemudian sembuh, apa kata mereka? Pak sembuh Pak? Iya, lawang ini dokternya saja, lulusan UI, gitu. Obatnya aja yang paling mahal itu kan. Subhanallah. Seakan-akan yang menyembuhkan itu dokter, dan seakan-akan yang menyembuhkan adalah obat. Ya, dulu di zaman Nabi, ketika ada orang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, ini terjadi karena kehendak Allah dan Anda. Apakah Rasul kemudian membiarkan? Tidak. Rasul mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Jangan ngomong seperti itu. Tapi ucapkanlah, Masya Allah summa syi'ta. Ini terjadi karena kehendak Allah, kemudian kehendak Anda. Gitu. Coba, di zaman kita, itu kan ucapan apa? Menyekutukan Allah kan? Tapi itu sudah jadi hal yang lumrah, umum sudah itu. Masya Allah, ini ucapan yang mengandung kesyirikan. Walaupun asar ya, tapi itu lebih besar daripada dosa besar. Di sebagian besar kaum muslimin tidak bisa membedakan. Ya, ditambah lagi ada sebagian dai-dai yang nutup. Jangan punya kalau ngomong tentang tauhid, awas Wahabi itu. Sehingga orang takut itu ya. Padahal cuma diluruskan akidahnya gitu ya. Coba kita kalau kemudian tidak belajar, tidak banyak minta kepada Allah, bisa-bisa kita termasuk dari orang yang bingung ya, membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana kemaksiatan. Nah gitu. Masya Allah. Kemudian kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul juga bersabda, la taqumu sa'atu wa fil ardi ahadun yaqulu Allah. Hari kiamat tidak akan datang ketika di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat Allah. Gitu Pak. Jadi manusia semakin ke sana itu semakin rusak. Semakin jelek. Sampai kerusakannya nanti Pak. Kapan itu? Ketika di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang mengucapkan kalimat Allah. Allah saja nggak diucapkan, apalagi Masya Allah. Apalagi baca Al-Quran.
apalagi adzan, apalagi ngaji, gitu kan? Nah itu, makanya manusia yang terburuk, Rasul mengatakan, inna min syiraril khalqi antakuma sa'at wahum ahya. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah ketika datang hari kiamat sedangkan orang tersebut masih hidup. Kenapa? Berarti dia hidup di keadaan yang paling buruk. Sudah tidak ada orang ucapan kalimat Allah itu. Mesti orang kafir itu. Insyaallah ya. Iya, makanya kalau kita berdoa jangan, ya Allah panjangkan umurku sepanjang-panjangnya. Jangan. Ya, harusnya mintanya apa? Ya Allah berikan keberkahan pada umurku. Walaupun umurnya tidak panjang, tapi berkah, banyak manfaat yang kita dapat. Tapi kalau umurnya panjang tidak berkah, ya sudah. Ya, kita semakin banyak umur, semakin tambah dosanya. Gitu. Maka Rasul ketika menyebutkan manusia terbaik khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan apa? Dan baik amalannya. Di situ. Masya Allah. Kemudian kata beliau, Masya Allah, beliau mengatakan, wa man tamassaka liyawma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alaiha wa da'a ilaiha kana ajruhu awfar wa aktsar min ajri man jara ala hadhihi jumlah fi awailil Islam wal millah. Kata beliau, dan barang siapa yang ia berpegang teguh di hari ini dengan sunnah Rasulullah. Insyaallah, beliau di zaman beliau ya. Seorang yang berpegang teguh di hari ini dengan sunnah Rasulullah. Wa amila biha, dan dia mengamalkan sunnah itu. Wastaqama 'alaiha, dan dia istiqomah di atas sunnah itu. Wa da'ilaiha, dan dia mengajak manusia kepada sunnah itu. Apa kata beliau? Kana ajruhu awfar wa aktsar, maka pahalanya lebih melimpah dan lebih banyak dibandingkan dengan pahala yang diberikan kepada umat yang ada di awal-awal Islam. Di zaman ini, ya, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah di masa fitnah seperti ini, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang mengerjakan di awal-awal Islam. Bahkan apa? Ini Rasul Al-Mustafa qala, ketika Rasul SAW belum pernah bersabda, lahu ajru khamsin, baginya mendapatkan pahala 50 kali lipat. Jadi orang di akhir zaman yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya, dia betul-betul mengamalkan apa adanya, mendapatkan pahala 50 kali. Ada yang mengatakan khamsina minhum, apakah 50 kali dibandingkan dengan mereka di akhir zaman? Rasul mengatakan bal minkum, bahkan 50 kali dari kalian. Ya, walaupun itu bukan maknanya berarti umat akhir zaman akan mengungguli keutamaan para sahabat, tidak. Maksudnya dari sisi amal ini iya, itu 50 kali lipat dengan amalan yang dilakukan para sahabat Nabi di masa itu. Karena apa? Seorang yang beramal di atas sunnah di hari penuh fitnah seperti ini, Masya Allah ya, itu memang berat. Memang berat. Jadi gini Pak, beramal di masa-masa sulit itu memang Masya Allah. Rasul ketika ditanya tentang amalan yang bisa mengantarkan ke surga, apa di antaranya? Isbaghul wudu indal magari, yaitu menyempurnakan wudu ketika di masa yang ia benci, dingin, ngantuk ya, tapi tetap dia menyempurnakan itu. Nah itu pahalanya lebih gede daripada kita wudu dalam kondisi gerah. Kalau gerah kan wudu seger itu ya, ini lagi dingin itu, megang air dingin gitu. Kok kita berusaha menyempurnakan wudu, pahalanya lebih gede. Nah, maka beramal di atas sunnah Nabi di masa-masa fitnah seperti ini, Masya Allah, itu pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Ya, makanya itulah keutamaan Islam. Ketika Islam sedang jaya, Islam menjadi mayoritas, di situ ada keutamaan beramal. Bahkan ketika Islam minoritas, sunnah itu minoritas, di situ pun ada keutamaan. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau kita hidup misalkan di lingkungan yang Masya Allah
kehidupannya bagus, sholat berjamaah rame gitu ya. Ada keutamaan. Apa keutamaannya? Lebih besar pahala berjamaahnya. Gitu loh. Ini sekarang kita contohkan sholat berjamaah. Kalau jamaah semakin banyak, maka pahala yang kita dapat semakin banyak. Kan gitu. Nah, tetapi kalau misalkan ada orang di kampung, di sana sini nggak ada orang jamaah sholat. Kemudian ada beberapa orang ini, masya Allah, dia ada ya dengan sabar, terus istiqomah ngajak orang untuk menjalankan sholat 5 waktu di masjid misalkan. Nah, pahalanya apa? Selain dia pahala sholat, juga pahala ngajak orang. Nah, di situ. Makanya seorang yang berada di atas Islam selalu mendapatkan keutamaan baik ketika lapang maupun ketika sempit. Gitu loh. Makanya kalau ternyata Allah takdirkan misalkan kita hidup di satu tempat yang minim ya orang menjalankan sunnah, itu syukuri. Kenapa? Ini lahan pahala, lahan bersabar, lahan mendakwahkan gitu ya. Jadi demikian. Jangan kemudian lah harusnya kita hidup yang di lingkungan semua orang kenal sunnah ya, di atas agama gitu. Memang ada keutamaan, tapi ketika kita hidup di masyarakat dan kita bersabar, bahkan kita bisa mewarnai masyarakat ya, misalkan sehingga akidahnya semakin lurus, wah itu pahalanya berlipat-lipat. Iya, masya Allah. Kemudian kata penulis kitab, waqala Abu Utsman, berkata Abu Utsman itu Abu Utsman, wajadtu fi kitab asy-Syaikh al-Imam Jaddi Abi Abdillah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawai As-Sabuni. Beliau mengatakan, telah bercerita kepadaku Abul Abbas Hasan bin Sufyan An-Nasawi bahwa Al-Abbas ibn Subayh bercerita kepada mereka, telah bercerita kepada kami Abdul Jabbar bin Thahir, telah bercerita kepadaku Ma'mar bin Rashid. Beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Syihab Az-Zuhri yaqul, aku pernah mendengarkan Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, ta'limu sunnatin afdal min ibadati mi'atai sanatin. Orang yang mempelajari dan mengajarkan sunnah itu lebih afdal daripada beribadah selama 200 tahun. Kata siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Orang yang belajar, mengajarkan ya sunnah Nabi itu lebih afdol daripada beribadah selama 200 tahun. Masya Allah ya. Ini luar biasa ini. Di masa-masa kita ini ya, selain kita beribadah juga ini mempelajari sunnah. Bahkan dikatakan oleh Az-Zuhri itu lebih afdol. Kemudian kata beliau, akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah, ya telah bercerita kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Zakaria Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau mengatakan, telah bercerita kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Abdurrahman Ad-Daghuli. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Muhammad bin Hatim Al-Mudaffari. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Amr bin Muhammad mengatakan bahwa Abu Muawiyah Ad-Dharir, beliau bercerita kepada Harun Ar-Rasyid. Jadi siapa yang bercerita? Muawiyah Ad-Dharir bercerita kepada Harun Ar-Rasyid. Fahaddatsahu bihaditsi Abi Hurairah. Kemudian beliau menceritakan tentang hadis Abu Hurairah yang di situ ada lafaz ihtajja Adam wa Musa. Jadi Rasul mengatakan suatu ketika Adam ini adu argumen dengan Musa. Maka faqala Ali bin Ja'far, ada seorang bernama Ali bin Ja'far mengatakan, kaifa hada wa baina Adam wa Musa wa bainahum, ini bagaimana ini? Masa Adam dan Musa yang jaraknya begitu jauh kok bisa kemudian saling adu argumen, ngobrol gitu. Perhatikan, qala, kata beliau, fawasaba bihi Harun, maka Harun Ar-Rasyid tiba-tiba beliau melompat dan mengatakan, qala yuhadditsuka 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bikaif, ya, dia bercerita kepadamu dari Rasulullah tetapi kalian membantah dengan mengatakan bagaimana bisa terjadi. Ya, maka kemudian beliau famazala yaqulu hatta sakata anhu, dan kemudian Harun Ar-Rasyid terus mengatakan bagaimana kamu ini, diberitakan di Rasul malah mengatakan bagaimana mungkin terjadi gitu.
Karena apa? Bahwa seorang muslim ya ketika mendapatkan berita dari Nabi, ya sudah sami'na wa ata'na. Sami'na wa amanna, enggak usah bagaimana dan bagaimana gitu loh. Lalu Rasul mengatakan begini, ya sudah kita imani. Gitu. Harun ar-Rasyid marah itu. Ya, sampai mengatakan kalimat-kalimat keras seperti itu. Nah ini. Kemudian kata beliau, hakadha yambahi lil mar'i ayyu'azzima akhbar Rasulillah. Inilah seharusnya seseorang dia mengagungkan berita yang datang dari Rasulullah. Karena di antara konsekuensi ucapan syahadat Muhammad Rasulullah adalah apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau beritakan. Walaupun mungkin kabar itu seperti kurang masuk akal. Walaupun kabar itu sepertinya sudah apa misalkan sudah usang gitu. Seorang muslim wajib menerima. Wa yuqabilaha bil qabuli wat taslim wat tasdiq. Dan hendaknya dia menerimanya ya dengan penyerahan dan pembenaran. Wa yunkira asyaddal inkar ala man yasluku fiha ghairu hadzal tariq alladhi salakahu Harun ar-Rasyid. Dan hendaknya dia mengingkari dengan pengingkaran yang besar bagi orang yang menempuh jalan ya selain jalan yang telah ditempuh Harun ar-Rasyid tadi. Ma'a mani tarada 'alal khabari sahih alladhi sami'ahu. Ya, terhadap orang yang dia membantah hadis yang sahih ya dengan mengatakan bagaimana bisa terjadi ya wal ibtiadi anhu, dan dia hendaknya menjauh darinya, walam yatalaqahu bil qabul kama yajibu ayutalaqa jami'u ma yaridu minar rasul ya, dan mereka tidak menerimanya sebagaimana wajib untuk diterima semua yang datang dari Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi beliau di akhir pembahasan ini yaitu mendorong kita untuk apa? Untuk ittiba kepada Rasulullah, untuk mengikuti Rasulullah, kabar dari Rasulullah, perintah dari Rasul kerjakan, jangan pernah kita selisihi gitu. Karena apa? Karena menyelisihi Rasul, Masya Allah, itu betul-betul kebinasaan. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah mengatakan bahwa aku mendapati di dalam Al-Quran ada 33 tempat ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah. Ya, ada berapa? 33 tempat. Allah ulang-ulang. Ya. Makanya orang yang menyelisihi Rasul ya dari zaman ke zaman, Masya Allah, Allah segerakan apa? Untuk Allah hinakan mereka. Allah hinakan mereka. Seperti dulu di zaman Nabi SAW pernah, ini diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang lelaki dia makan di samping Nabi menggunakan tangan kiri. Maka Rasul mengatakan, ya fulan kul biyamini, wahai fulan makanlah dengan tangan kananmu. Tapi kata orang tadi dengan nada ngejek, aku tidak mampu gitu. Maka Rasul mengatakan, mastata'ta abadan, engkau tidak akan mampu selama-lamanya. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Kemudian tangan dia lumpuh dan tidak bisa mengangkat walaupun ke mulutnya sendiri. Mulai hari itu lumpuh sudah. Insyaallah ya. Itulah bagaimana orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah. Ya, menyelisih sunnah Rasulullah SAW itu hendaknya dia khawatir. Ya, karena efeknya luar biasa. Kemudian kata beliau menutup kitab ini, beliau berdoa kepada Allah, ja'alanallahu subhanahu wa ta'ala minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa yatamassakuna fi dunyahum muddata hayatihim bil kitabi was sunnah wa jannabana al-ahwa al-mudillah wal ara' al-mutmahillah wal aswa al-mudillah fadlam minhu wa minnah. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan ya yang Allah dan Rasulnya ucapkan dan mengikuti yang terbaiknya. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuknya selama hidupnya dengan Al-Quran dan Sunnah, serta semoga Allah menjauhkan kita dari hawa nafsu yang menyesatkan dan pendapat-pendapat manusia yang membinasakan, serta kejelekan yang menggelincirkan ya fadla minhu
wa minnah, sebagai keutamaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat kepada Sayyidina Muhammad, ya. Beliau di sini Abu Usman As-Sabuni, beliau berselawat dengan mengucapkan Sayyidina. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena Rasul mengatakan bahwa saya adalah Sayyid, gitu kan? Iya, Sayyid Bani Adam. Tapi kalau di luar sholat, di luar adzan. Kalau dalam adzan sholat, jangan kita sholat adzan kemana? Asyhadu alla asyhadu anna Muhammadan, gitu ya. Jangan asyhadu anna sayyidana, itu nggak boleh, gitu ya. Sholat pun tidak boleh, gitu. Jadi kalau di luar sholat silahkan kita mau mengucapkan sayyidina. Karena apa itu? Rasul sendiri yang menamakan dirinya sebagai sayyid, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka alhamdulillah selesai kita membaca, ya, secara singkat dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Abu Usman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Semoga bermanfaat. Semoga dengan selesainya kitab ini maka semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, ya, jika di dalam pembacaan secara singkat kitab ini ada kesalahan dan kekurangan. Tentunya kita memohon pertolongan kepada Allah dan ampunan kepada Allah, ya, agar Allah mengampunkan segala kesalahan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan kita ini adalah kegiatan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.